Ini pengairan irigasi dari alam Pak ya? Iya, Airnya ganti terus ini ya? iya. Di MDPL tinggi atau dataran tinggi, Inpari 32 masih tetap mendominasi. Tapi intinya ini dataran tinggi dan airnya itu air irigasi alami, langsung dari gunung dan tanpa berhenti. Jadi suka-suka petani untuk mengairi. Kenapa saya bilang bagus di sini? Bisa diairi, ya, bisa dikeringkan, bisa diairi lagi, bisa dikeringkan lagi. Jadi saya yakin kualitas padinya pun akan bagus dan hasilnya akan meningkat. Halo sobat tani semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organik SM Channel. Dan sobat tani semua, saya sekarang ini berada di daerah yang istimewa, ya. Tepatnya di bawah kaki Gunung Raja Basah. Orang Lampung pasti tahu Gunung Raja Basah ya. Tepatnya di Lampung Selatan, di Kota Kalianda. Dan saat ini saya berada di Kecamatan Penengahan, di desa Ruang Tengah ya. Anginnya besar sekali kawan-kawan ya. Saya tadi sudah berjumpa dengan beberapa petani, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang padi, varietas apa di sini yang ditanam, dan saya juga pengen lihat langsung karena saya yakin padi dengan dataran tinggi dan dataran itu pasti ada perbedaannya. Terus kondisi tanah dan air juga pasti berbeda. Ternyata benar kan kawan? Itu berbeda. Nanti saya lihatkan seperti apa videonya, seperti apa penampakannya. Terus saya tanya lagi juga ke kawan sobat tani di sini di Penengahan ini. Ada beberapa tadi di desa Kiling, desa lupa lagi saya. Banyak lah desa saya tadi, satu persatu ngobrol. Dan saya saat ini di Ruang Tengah, ya, saya ingin bercerita kepada sobat tadi semua bahwa di MDPL tinggi atau dataran tinggi, Inpari 32 masih tetap mendominasi. Dari berbagai macam merek ya, tapi varietasnya Inpari 32. Dan memang betul dari ujung sana sampai ujung sana Inpari 32 dan Ciherang. Tapi fokus kebanyakan di Inpari 32. Karena sudah beberapa musim ini Inpari 32 ini hasilnya di sini lumayan bagus. Konsisten. Jadi kenapa alasan petani nanam Inpari 32 di daerah ini? Karena hasilnya konsisten. Sudah 4 kali musim. Beliau bilang itu selalu hasilnya lumayan. Nah sobat tani, nanti saya akan lihatkan seperti apa. Dan pesawahan di sini sangat indah ya, berundap ya. Terus pemandangan gunung dan suasananya sejuk lah gitu.
Dan Impari 32 ternyata cocok juga di daerah tinggi gitu. Daerah bawah di daerah bawah atau MDPL yang rendah juga bagus, di MDPL yang tinggi juga ternyata bagus. Tapi saya kurang tahu MDPL berapa di daerah sini ya. Saya belum searching di Google ya MDPL di sini. Tapi intinya ini dataran tinggi dan airnya itu air irigasi alami, langsung dari gunung dan tanpa berhenti. Jadi suka-suka petani untuk mengairi. Kenapa saya bilang bagus? Di sini bisa diairi, ya, bisa dikeringkan, bisa diairi lagi, bisa dikeringkan lagi. Jadi saya yakin kualitas padinya pun akan bagus dan hasilnya akan meningkat. Mungkin itu saja, kita langsung lihat seperti apa penampakannya. Nah sobat tani, ini yang saya ingin jelaskan kepada sobat tani, bahwa padi Impari 32 ya, di daerah pegunungan, dan ini gunungnya ya, Gunung Raja Basah, dan anakan padi di sini cukup banyak ya kawan-kawan, karena ini tadi saya bilang bisa dikeringkan ya, tanahnya bisa dikeringkan dan bisa dibasahi sesuka petani. Dan kualitas yang saya ingin sampaikan tadi itu nih, padinya bening kawan-kawan. Ini padinya bening sekali, berisi, malainya ini cukup berisi. Ini Impari 32. Ini bentuk bulirnya itu sangat bening dan isinya bisa full ya. Dan tidak terserang penyakit namanya patah leher ya kawan-kawan, karena siklus padi yang pengairnya cukup ya, terus tidak telat-telat airnya. Faktor pendukung dari pertanian itu bagus itu adalah salah satu pengairan yang cukup dan maksimal. Di saat butuh ada, di saat waktunya dikeringkan bisa kering, sehingga padi ini bulirnya bisa berisi. Nah ini sobat tani, kalau hama dan penyakit masih ada kawan-kawan ya. Ya sundep ya, kalau sundep masih ada. Tapi kalau bentuk bulir padinya ini menurut saya sih luar biasa. Kalau patah leher tidak ada aman. Nah ini cuacanya panas sekali kan ya. Nah ini suasana di pegunungan ya, di daerah Kalianda. Dan kelebihan lainnya adalah Impari 32 di pegunungan ini tidak ada yang roboh. Impari 32 tapi tidak ada yang roboh. Dan kita akan coba berbincang-bincang dengan petani kita, dengan Bapak Robinson. Ya. Maaf Pak, dengan Bapak siapa nih Pak? Hah? Dengan Bapak siapa? Robinson. Pak Robinson. Luasan lahan ini 1500 meter persegi, mendapatkan hasil 13 karung. 11 karung ya. 11 karung itu udah 1 ton lebih ya. Sampai lah kayaknya kalau 12-13 kintal ya. Iya. Terhitungnya udah cukup apa ya, hasilnya udah cukup lah, udah cukup memuaskan. Ini kita tepat di bawah Gunung Raja Basah. Ini nih bisa tanam 1 tahun itu tetap di 2 kali ya. Ini pengairan irigasi dari alam Pak ya? Iya. Airnya ganti terus ini ya? Iya. Nah, inilah kelebihannya kalau air langsung dari gunung. Biasanya ke tanaman tuh lebih bagus tuh. Saya lihat ini padinya kan termasuk ngisi Pak. Ini kalau masukin air pakai apa Pak? Pakai alkon apa pakai ini? Ya, bendung. Ya. Bendung aja ya? Bendung naik ya? Ya. Oh, ya. Ini udah irigasi masuknya Pak? Iya. Tapi irigasi alami. Udah tanpa nyuruh orang lagi lah. Iya kan? Kalau irigasi daerah metro, daerah Lampung Timur kan itu memang ada pengurus air nih. Kalau ini nggak ada? Nggak ada. Ini murni dari petani sendiri-sendiri lah gitu. Sendiri-sendiri. Karena memang air melimpah Pak ya, nggak berhenti ya. Nah sobat tani, mungkin seperti itu reviewan kali ini, vlog saya hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya atau menginspirasi sobat tani semua. Adapun pertanyaan mau ditanyakan, tolong di like, di subscribe, di komen. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya dan inspirasi lainnya. Di kesempatan berikutnya saya akan lebih
lagi, mencari yang lebih unik ya, lebih bagus dan lebih menginspirasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.